Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seorang filsuf kontemporer yaitu Slavoj Žižek. Slavoj Žižek seorang filsuf, kritik budaya, kritikus budaya. Dia memproduksi film untuk mengkritik kapitalisme. Metodenya menggunakan teori kritis, psikoanalisis, dan cultural studies. Žižek lahir 21 Maret tahun 1949 di Ljubljana, Slovenia. Kemudian dia mendapatkan gelar doktor di Universitas Ljubljana dengan gelar doktor filsafat. Kemudian dia melanjutkan doktornya yang kedua di Universitas Paris 8 di Prancis ya, di bawah bimbingan Jacques Alain Miller, seorang menantu dari Jacques Lacan, pendiri psikoanalisis yang lebih unik, lebih filosofis di Prancis. Pemikiran Žižek terinspirasi oleh Hegelianisme, Marxisme, psikoanalisis Lacan. Dari Hegel, Žižek mendapatkan pemikiran yang sangat kritis, gitu kan. Pemikiran tentang kontradiksi internal itu di dalam logika dialektika itu sangat mempengaruhi cara pandang Žižek melihat subjek dan masyarakat. Subjek di sini adalah berbicara tentang diri yang berkesadaran, tidak pernah utuh atau total memahami realitas. Menurut Hegel, adanya kontradiksi internal di dalam dunia ini. Jadi kontradiksi internal sebagai kekuatan pendorong sejarah dan pembentukan subjek, gitu kan. Subjek diri yang secara psikis itu tidak utuh, selalu mengalami kekosongan sehingga terus berdialektika dengan struktur di luar diri, misalnya ideologi, fantasi buatan. Jadi manusia selalu berdialektika, selalu berinteraksi dengan ide, baik psikologi diri sendiri ataupun fantasi yang diciptakan oleh masyarakat, fantasi yang diciptakan oleh para kapitalisme menurut iklan-iklan itu, sehingga melahirkan suatu bayangan, gitu kan, ideologi kenikmatan. Jadi manusia menurut Žižek atau diri itu selalu berusaha berdialektika, bahkan mengalami suatu ketegangan, gitu kan, selalu berusaha untuk memahami antitesa dari sesuatu yang bersifat kepenuhan atau totalitas. Jadi mencurigai totalitas, mencurigai suatu pemaknaan yang bersifat tunggal, atau mencurigai dominasi, selalu memiliki suatu kontradiksi. Di dalam psikoanalisis lewat Lacan, Žižek mengambil tentang fase real, yang real atau tidak bisa direpresentasikan kembali secara simbolik, gitu kan. Diri masuk ke dalam suatu wilayah tatanan simbolik adalah lewat struktur sosial, bahasa, konsep, kehendak sosial, hukum sosial. Nah, semua itu terjadi karena subjek ingin kembali kepada suatu keadaan yang bersifat real atau aku murni, gitu kan. Tentang suatu kepercayaan bahwa manusia atau diri bisa sampai kepada suatu realitas yang bersifat hakikat, esensi, aku murni, aku yang hakiki, aku yang rasional. Itu bagi Lacan dan didukung oleh Žižek, diri tidak bisa sampai kepada suatu kepenuhan, kepada suatu aku murni, gitu kan. Itu suatu sistem metafisika yang berusaha untuk menghindari kekacauan, aku trauma,
ketidaktahuan gitu kan. Semua pemahaman mengenai metafisika, keinginan tentang aku yang rasional, aku murni, kepenuhan makna, itu adalah suatu fantasi metafisika. Nah, ini fantasi sebagai struktur ideologi yang berusaha menciptakan tentang kenikmatan. Bahkan menurut René Descartes, kekurangan, kekosongan, penderitaan, trauma itu akan menjadi suatu kenikmatan juga gitu kan. Sebagaimana dalam ideologi kapitalisme, pengusaha besar, korporasi, mereka mencitrakan suatu kekaguman gitu kan terhadap keberhasilan, kesuksesan, tetapi mereka sebenarnya menciptakan penderitaan dengan monopoli, menguasai lahan, kaya sendiri gitu kan. Itu sesuatu yang sangat bahkan menindas, dan anehnya penindasan itu sesuatu yang dianggap wajar. Subjek menurut Zizek. Bagi Zizek, subjek bukan entitas utuh dan stabil, melainkan hasil dari proses ketegangan, kekurangan, retakan di dalam struktur simbolik, bahasa, budaya, dan ideologi. Subjek akan selalu mengalami ketegangan atau kontradiksi dengan realitas sosial, budaya, konsep tentang teori kebenaran, tentang metafisika. Dia akan berusaha untuk menegasi, berusaha untuk memikirkan kembali. Itu bahkan memikirkan kembali, memahami realitas itu sebagai sesuatu yang kekurangan gitu kan, bukan sesuatu yang mengalami kepenuhan. Subjek adalah produk kegagalan totalitas simbolik, memahami